Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus terpilih dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih, salam sehat, tetap semangat. Meski hari-hari belum jelas apakah ini sudah endemi atau tidak. Yang pasti beberapa negara sudah diproklamirkan endemi, sehingga setiap orang sudah boleh menikmati gaya hidup yang lama dalam dunia yang baru katanya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan semangat. Mengingat 2 tahun tak berjumpa, kadang lupa nama. Kembali saya perkenalkan, nama saya Tohom Tupal, panggilnya Tupal Marison Pardede dari GKI Kebayoran Baru. Kiranya
kita tetap bersemangat menjalani hidup ini. Saudara, kalau kita mendengarkan berita-berita yang masih setia mendengarkan berita entah Detikcom, Kompas, apa saja di luar daripada medsos yang lain atau Instagram kita, Facebook, lebih dari itu, maka sesungguhnya dunia sedang mengalami keresahan. Dan keresahan itu ditandai dengan krisis global sebenarnya. Akibat dampak pandemi 2 tahun ini banyak orang mengalami krisis. Tetapi satu demi satu, perlahan demi perlahan mencoba menjawab krisis-krisis tersebut. Tetapi baiklah kita sebagai jemaat GKI Depok, sebagai warga negara Indonesia perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia di mana kita hidup. Yang pasti yang sedang dibicarakan apalagi dalam rangka pemilu tahun 2004 itu akan memanfaatkan soal krisis ekonomi yang terjadi di negara ini oleh pemerintahan yang ada. Banyak orang yang ragu apakah akan menjadi lebih baik. Tetapi saudara, kita tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir dengan apa yang kita hadapi. Namun kita butuh mengetahui krisis apa saja. Yang pertama-tama kita harus mengerti dulu arti kata krisis. Di HP saudara perlu KBBI Bapak Ibu, supaya kita tahu istilah-istilah yang wajib kita sampaikan. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama, keadaan yang berbahaya. Rasanya aman ya, belum berbahaya lagi. Tetapi 2 tahun sepanjang pandemi, setiap orang flu, pilek udah disebut berbahaya. Karena bisa jadi sudah terjangkit virus corona atau COVID-19. Dan dalam arti penyakit itu mengalami penderitaan sakit yang dalam. Atau akut, parah sekali. Seorang dokter berkata bahwa pada zaman COVID yang disebut Delta, sebenarnya bukan hanya COVID yang hadir. Ada penyakit yang lain yang mengikutinya ternyata. Dari mana kita ketahui saudara, dan itu menjadi sebuah krisis, yaitu pengurangan daya ingat. Jadi kalau Bapak Ibu yang kena Delta ingatannya masih agak baik, itu baru cuma Deltanya aja katanya. Tapi kalau ada penyakit yang lain, yang penyakit tropikal yang mengikuti, maka itu punya daya ingat yang berkurang. Atau tenaga yang mungkin agak lebih lemah dari yang normal. Jadi banyak orang tidak mengetahui bahwa di samping Delta sebenarnya ada penyakit yang ikut serta sehingga kita mengalami banyak penurunan fisik sebenarnya. Tetapi banyak orang tidak mengetahuinya. Jadi sesungguhnya kita yang terkena Delta bisa jadi menjadi pribadi yang baru dan ini sebuah krisis tersendiri saudara. Lebih lagi bagi mereka yang masuk ruang ventilator. Pendeta GKI Kebayoran Baru dan hampir semua pendeta selama 2 tahun itu berdoa untuk hal-hal yang krisis. Sakit, ruang ventilator, pengurangan tenaga karyawan kantor, perceraian, anak gak bisa sekolah lagi, gak bisa ikut online karena tidak punya alat teknologi, mengalami krisis-krisis yang banyak dan yang pasti krisis yang luar biasa saat itu adalah krisis ekonomi. Dia belum jadi kemelut menjadi istilah yang kedua dari krisis. Dia juga tidak sedang dalam keadaan suram. Tetapi paling tidak saudara, krisis ini membuat kegiatan ekonomi merosot dengan sangat-sangat tajam. Dan mempengaruhi segala sesuatu dalam batin. Sehingga sekelompok orang itu mengalami gangguan jiwa. Kalau dalam bahasa psikologi yang lain, sebenarnya banyak orang mengalami schizofrenia. Dia bekerja tapi dia bingung sebenarnya kerja untuk ngapain.
Dan ini menjadi penting untuk kita rasakan karena orang suka mengalami kepedihan, kesedihan dan kemuraman. Dan dampak gangguan jiwa melahirkan krisis yang kedua, psikologi. Penelitian Barna di Amerika pertama menyebutkan, khususnya para pendeta, kalau tidak salah angka itu disampaikan oleh suami dari pendeta Iswari, Pak Anil, 56% banyak pendeta tidak yakin lagi jadi pendeta. Kalau bisa mundur karena menghadapi hal-hal yang berat, saudara. Lalu yang kedua, generasi muda menurut penelitian Barna juga tidak suka dengan istilah-istilah yang disebut ritual. Religiositas bukan lagi isi daripada kaum muda. Religiositas itu keteraturan-keteraturan ibadah, aturan-aturan ibadah yang sedemikian rupa yang tertata dalam banyak ibadah-ibadah. Generasi muda tidak rindu religiositas, tapi spiritualitas mereka sangat suka. Apa bedanya, saudara? Kalau religiositas itu berbicara soal kita beragama dan melakukan tugas-tugas agamawi saja, lewat begitu. Tapi spiritualitas adalah bicara soal batin kita dengan Allah. Dan orang bisa menemukan spiritualitas di tengah pekerjaan, di tengah perkuliahan, dan di tempat dimanapun. Ya, paling tidak menandingi krisis psikologi yang dialami. Mengapa, saudara? Karena orang yang mengalami krisis psikologi sebenarnya dia mempunyai halangan bagi pencapaian tujuan hidup. Dan ini betul-betul dialami oleh banyak umat. Sungguh kepedihan terdalam seorang pendeta Tohom adalah dari 2001 menjadi pendeta ke 2020 bulan Maret. Konseling pernikahan tidak sebanyak 2 tahun pandemi. Jadi jumlahnya lebih banyak yang 2 tahun dibandingkan yang 18 tahun. Keluarga, kalau istilah teologi namanya pastoral krisis. Dosen pembimbingnya adalah pendeta Pan Binton, ayah dari pendeta Wiener. Pastoral krisis itu adalah masalah-masalah keluarga. Dan banyak keluarga tidak lagi tahu tujuan hidupnya. Bisa bayangkan yang 2 tahun tadi saya sebut, lebih banyak orang memilih cerai. Dan sebagai seorang pendeta selalu akan bertanya, lalu kenapa engkau menikah? Banyak orang kehilangan tujuan hidup keluarga, saudara. Saya berharap kita yang di sini yang sudah menikah dan berkeluarga, tolong berefleksi kembali, jelaskan tujuan saudara. Paling tidak buku Cafe 7 Habits atau 8 Habits for Family itu penting menolong kita mengerti tujuan. Dan seringkali karena orang tidak tahu tujuan hidupnya, dia menjadi hidup tanpa tujuan. Sekarang orang sebenarnya banyak hidup tanpa tujuan. Dengan istilah yang tidak salah juga sih, yang disebut dengan kerja serampangan yang penting hidup, betul? Apa saja dikerjakan, saudara. Dan itu memang, ya kalau istilah halal haram ya masih halal gitu ya. Masih oke saja, tetapi seringkali dengan hal-hal itu kita bisa tergeser lagi pada krisis yang lain, yaitu krisis moral. Bahwa segala usaha kita buat, kita kerjakan demi mencapai tujuan hidup kita, demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan ini betul-betul terurai dengan tajam, dalam, bahkan istilah yang paling keren, terpresisi ya. Ketika kasus-kasus terakhir ini yang baru diputuskan beberapa minggu yang lalu, luar biasa, dan nama-namanya Kristen pula ya kan. Belum lagi yang 2 minggu lalu penganiayaan yang dilakukan anak muda terhadap anak muda yang lain oleh karena cewek katanya
Waduh, ngeri kali pun. Dan nama-namanya pun, berbau Kristen semua. Apapun namanya itu. Jadi bisa bayangkan setelah krisis psikologis, krisis moral, tanpa disadari, untuk kasus yang pertama, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Apalagi boleh dikatakan di daerah Tangerang sana, krisis kepercayaan kepada kepolisian, saudara. Walaupun itu menjadi pergumulan yang berat. Jadi kalau ditanya kenapa? Udah gak ada polisi di jalanan katanya. Waduh, ngeri kali pun ya. Udah kayak DKI Dono Kasino Indro. Kenapa muter sini? Polisinya gak ada katanya kan. Hampir banyak orang mengalami itu, saudara. Itu menimbulkan krisis kepercayaan. Tetapi yang lebih masalah, lebih dalam adalah orang mengalami krisis iman. Mengaku beriman, mengaku Kristen, mengaku ke gereja, mengaku berdoa. Tapi imannya tidak ditunjukkan melalui perbuatannya. Tidak ditunjukkan melalui kata-kata dan sikap hidupnya. Doa is doa, pujian is pujian, tapi hidupnya kontradiktif dengan apa yang didoakan dan yang dipujikan. Krisis iman ini menolong kita untuk memahami bahwa memang kita sedang dihajar sedemikian rupa oleh dunia ini, dan kita diminta bagaimana bertahan. Yakobus mengatakan pasal 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan mati. Ayat 20 mengatakan tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi saudara, kita sedang hidup dan kita menghadapi itu sedemikian rupa. Itulah krisis-krisis yang dialami banyak orang sekarang ini. Kalau dikatakan kita harus pandai membaca tanda zaman atau ilah zaman ini adalah salah satunya krisis iman. Memang krisis-krisis yang lain dapat kita hadapi dengan beriman seperti tema kita. Tetapi kalau sudah krisis iman itu kita alami, kita akan mengalami kesulitan lebih dalam lagi menghadapi hidup ini. Dan tanpa disadari, umat jemaat mula-mula yang menerima Injil Yohanes ini adalah umat juga yang mengalami krisis. Sebenarnya saya mau ikut siapa sih dalam hidup ini? Di tengah penjajahan, di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan. Penulis Injil Yohanes mengajak kita bahwa kehadiran Yesus Kristus itu akan menolong kita menghadapi semua krisis kehidupan. Dan menariknya di ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, dalam bahasa Yunani khusus kata menghakimi menggunakan kata krisis dalam bahasa Yunani. Lalu apa arti krisis dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan menghakimi secara harfiah? Artinya adalah kemampuan memisahkan, membedakan, memilih, lalu memutuskan apa yang benar. Memang di saat krisislah semua teruji, saudara. Melanjutkan khotbah minggu lalu dengan tema atau Injil yang terambil dari Injil Matius menghadapi pencobaan. Yesus punya jawaban terhadap itu, yaitu firman. Ada firman. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa. Ketika Injil Matius yang digunakan Yesus untuk menghadapi pencobaan ada firman, di Injil Yohanes firman itu telah menjadi manusia. Dan kehadiran Yesus sebagai manusia memungkinkan setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku kepada Tuhan agar mampu mengambil keputusan yang benar. Banyak orang sulit mengambil keputusan yang benar saat ini. Krisis juga berarti bahwa secara akurat membandingkan dengan kontras dan cerdas dengan akal budi dan roh, bahwa apa yang harus kita putuskan sebaik mungkin seturut firman. Tadi kami dialog di ruang konsistori, termasuk di ruang Elizabeth, ketika berbicara soal relasi orang tua dan anak. Saudara, kemarin tanggal
25 Februari saya pimpin kelas keluarga muda GKJ Ebenezer Pasar Minggu dengan tema Orang Tuaku Cinta Pertama Anak. Saat saya menjelaskan secara psikologi bagaimana anak dan bagaimana mengasihi anak, rupanya para orang tua dididik oleh orang tua yang punya pikiran bahwa orang tua tidak pernah bersalah. Sementara si anak yang sudah jadi orang tua mendapatkan bahwa psikologi yang terbaru adalah praduga tak bersalah ada pada orang tua. Lalu bagaimana Pak Tohom? Namanya GKJ, budayanya Jawa. Sama dengan HKBP, budayanya Batak. Dan seringkali budaya ini mempengaruhi orang dalam mengambil keputusan. Tetapi dengan kata krisis dalam Injil Yohanes ini, kita diajak mengambil keputusan sesuai dengan firman. Kenapa banyak orang Kristen gagal? Karena dia masih pakai cara pengetahuannya, adatnya sendiri di depan dibandingkan firman yang di depan. Dan inilah yang ditawarkan Kristus. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ia datang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, hadir untuk memungkinkan setiap orang merasakan kembali sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus sebenarnya kehadiran di tengah-tengah krisis. Dan kita diajak untuk melihat ada satu rencana dan motivasi Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Yaitu motivasi apa dan rencana apa dengan ungkapan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau ingat ayat Yohanes 3:16 yang kita paling suka, ayat yang mana, kalimat yang mana Bapak Ibu? Yang paling viral adalah kalimat terakhir, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan itu yang banyak diajarkan ya. Hidup kekalnya aja supaya tujuan gitu. Tapi bukan proses awalnya. Oleh karena itu hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita mau fokus kepada kalimat karena begitu besar kasih Allah. Efesus 2 sebagai doa Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu dengan semua orang kudus dapat memahami betapa panjang, tinggi, dalam dan lebar kasih Allah. Dalam Pemazmur dikatakan bahwa setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Tetapi saya selalu terinspirasi kalau berbicara kasih Allah dengan kata-kata yang lebih dahsyat lagi. Dan saya menggunakan apa yang ditulis Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 ayat 3, 5, 7, 9, dan 11. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah baca Efesus 1 itu berulang-ulang. Dan kita akan merasakan bagaimana kasih Allah itu besar. Di ayat 3 dikatakan segala berkat rohani. Wow. Mungkin GKI bukanlah gereja yang selalu berbicara berkat rohani ya. Selalu berkat rohani, tapi itu kasih Allah. Berkat rohani. Yang kedua, kerelaan kehendak. Rela dia. Tidak maksa. Yang ketiga, kekayaan anugerah. Kaya. Yang keempat, rencana. Tapi yang paling saya suka adalah yang kelima di ayat 11, keputusan. Jadi saudara, ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah maka ia telah memberikan. Seringkali juga diungkapkan mengaruniakan. Untuk memberi mengaruniakan itu ada planning yang besar. Grand planning. Joel Osteen menggunakan istilahnya grand planning Allah. Bagi setiap pribadi manusia satu persatu. Spesial. Tuhan punya rencana besar. Luar biasa saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah, itu mau mengatakan ada itikat baik dari Allah yang begitu terperinci dan jelas. Dan dalam rangka itulah
kita dituntun supaya kita beriman kepada Tuhan. Dalam rangka itulah kita diajak untuk melihat dan percaya apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan begitu besar kasih Allah itu dengan kisah mana selama 40 tahun bagi orang Israel. Siapa yang punya program puasa di masa Prapaskah waktu Rabu Abu? Ya, dites aja dulu. Yaitu hanya makan tahu selama 40 hari. Mampu? Oh, lumayan loh. Beli tahu, nabung banyak, bener gak? Ini 40 tahun makan mana. Itu kalau orang rumah, kalau dalam pembinaan suami istri, telur lagi. Ya, tahu lagi. Siapa di sini ibu yang gak ada protes anak sama suaminya kalau masak selama 2 minggu ya telur terus, ada? Ini 40 tahun bro, 40 tahun makan mana doang. Jadi kalau suami sama anak nanya sama ibunya, "Mak, masak apa hari ini?" Bukan, "Mak, mananya diapain, Mak? Kemarin udah digoreng." "Kemarin udah dipanggang, diapain mana?" gitu. Ya, roti sorgawi itu, saudara. Jadi saya ngebayangin ketika persiapan khotbah ini saya membaca satu buku yang lain, yaitu Charles Swindoll, Bertumbuh di Dalam Musim Kehidupan. Saya melihat, wah, luar biasa Tuhan ya. 40 tahun loh. Itu cocok kalau benar-benar krisis ekonomi dan moneter, saudara. Karena apa? Nggak perlu beli baju, nggak perlu beli kasut, bener nggak? Kasut dan pakaianmu pun tak lapuk selama 40 tahun. Siapa di sini yang pakai bajunya hari Minggu ini pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi orang Israel, yes. Ini mau menunjukkan apa, saudara? Bahwa memang betul-betul itulah kasih Allah. Itulah kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih, bayangan-bayangan seperti ini menjadi penting untuk kita ingat. Dan kalau dihubungkan lagi dengan Pemazmur 121, itu semacam mazmur yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita perhatikan Mazmur 121 ya, dengan judul-judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, itu akan menolong kita. Mazmur 121 itu menjadi satu bagian mazmur yang termasuk sebagai mazmur ziarah juga, saudara, ya. Yang menolong kita untuk mengingat kembali segala sesuatu, yaitu nyanyian ziarah. Ya, dari mulai Mazmur 120 itu nyanyian ziarah. Apa artinya nyanyian ziarah? Yang selalu mereka nyanyikan sebelum sampai bait Allah, dari rumahnya, dari Depok, dari Krukut, dari Mampang datang ke Depok, tapi dalam perjalanan nyanyi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu dinyanyikan terus. Jadi bisa bayangin ada sebuah memori bahwa Tuhan memelihara, menguatkan, meneguhkan. Dan itulah maksudnya ketika Yesus datang. Tetapi Injil Yohanes mengingatkan kita, kedatangan Tuhan yang akan membawa damai sejahtera, pemeliharaan dan kekuatan justru ditolak oleh manusia. Yohanes 1 ayat 11 dikatakan ia datang kepada orang miliknya, tetapi orang-orang pilihannya itu tidak menerimanya, menolak dia. Yohanes 3
di ayat-ayat awal memperkenalkan kepada kita bagaimana seorang Nikodemus menjadi seorang tokoh yang coba untuk bergelut memahami apa itu maksud kedatangan Tuhan. Nikodemus menjadi perwakilan penolakan terhadap anugerah Tuhan. Penolakan terhadap apa yang diperkenalkan Tuhan, yang diperlihatkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Nikodemus sampai malam hari datang. Mengapa dikatakan malam hari? Karena dia malu kalau datang pada Yesus siang hari. Dia disebut sebagai pemimpin agama. Lu pemimpin agama kok datang sama musuh gitu ya? Kalau dikatakan Yesus kan ada versusnya itu orang Farisi, ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Farisi lebih tepat urutannya. Ahli Taurat itu dia tahu Taurat tapi tidak sampai menafsirkan. Tapi kalau orang Farisi dia tahu Taurat tapi pandai menafsirkan. Itu berarti dia tahu nubuat-nubuat tentang Kristus. Dia tahu nubuat-nubuat tentang kedatangan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Nikodemus kepada Yesus, bahwa engkau telah melakukan segala sesuatu tanda-tanda dan aku meyakini bahwa Allah menyertai engkau. Nikodemus juga mengatakan sesungguhnya kalau bukan datang dari Allah nggak bisa tanda-tanda itu terjadi. Tapi Nikodemus sulit untuk percaya. Bergelut dia untuk beriman, saudara. Oleh karena pergelutan itu dia mengalami apa yang disebut penyingkiran personal, bahwa dia tidak ingin diketahui orang lain. Dia mengalami ketakutan, takut dikucilkan, takut disingkirkan, takut berkompromi untuk maju dalam iman. Saya suka kalimat ini, takut berkompromi maju dalam iman. Harusnya kalau maju dalam iman ya terus dong maju, gak usah takut. Tetapi bahasa ini menjadi saya suka karena ada kompromi-kompromi yang harusnya bisa dia lewati untuk dia bisa maju. Yaitu iman yang lebih telah dekat pada dia bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Saudara, akhirnya pada istilah teologi Injil Yohanes, Nikodemus sedang mewakili salah satu arti kata kegelapan. Kegelapan artinya apa dalam Injil Yohanes? Yaitu orang yang mengalami keterasingan atau jauh dari Allah. Dan oleh karena situasi seperti itu, maka Yesus datang agar orang yang jauh dari Allah dekat kepada Allah. Orang yang terasing menjadi seorang yang diterima apa adanya. Nanti lihatlah kisah-kisah setelah ini. Pasal 4, 5, 6. Perempuan Samaria yang di sumur. Anak yang dilahirkan buta. Perempuan yang kedapatan berzina. Semua diterima dengan cara pendekatan yang luar biasa. Walaupun kembali di dalam peristiwa-peristiwa itu banyak orang yang menolak Yesus. Oleh karena itu Nikodemus disapa oleh Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Istilah ini populer waktu saya SMA, saudara. Harus lahir baru katanya. Ya, setelah saya kuliah di STT Jakarta, beda ya pemahaman lahir barunya para penginjil dengan teolog, saudara. Jadi semua orang harus gaya mahasiswa lahir barunya gitu. Harus lahir baru gitu. Ternyata beda pemahamannya, saudara. Lahir barunya diarahkan supaya percaya Yesus Kristus kan. Semua kayaknya ditarik gitu. Padahal pendekatan Yesus bukan cuma lahir baru. Lahir baru cuma untuk orang-orang pinter seperti Nikodemus. Kalau yang lain gak perlu, cara yang biasa-biasa aja. Dan ini pula yang membuat kita menghambat, mengerti, memahami apa istilah kelahiran kembali, saudara. Kalau di dalam teks itu tidak ada istilah kelahiran baru. Yang ada kelahiran kembali. Dua hal yang berbeda, saudara. Baru dan kembali itu orang berbeda. Dan itu juga yang dipahami Nikodemus salah ketika dikatakan, masa aku dilahirkan kembali Tuhan? Nah, saudara, kata dilahirkan kembali itu menggunakan kata yang kata kembali itu adalah anoten dalam bahasa Yunani. Dan Nikodemus menerjemahkan anoten itu lagi. Padahal yang dimaksud Yesus adalah dari atas.
bahwa kita hanya bisa dilahirkan kembali itu secara spiritual dari pihak sorga. Itu sebabnya Allah mengaruniakan anaknya datang, agar semua kemungkinan rahasia sorga, berkat sorga dapat diterima oleh manusia, dapat dipahami oleh manusia. Dan itu berarti sebenarnya Nikodemus diajak untuk kepada suatu hidup yang sederhana saja walaupun rumit. Mengapa dikatakan sederhana dan rumit? Sebenarnya Nikodemus cuma diajak, yuk percayalah, berimanlah. Cuma kalimat itu, saudara. Dan ini kalimat Yesus kan, percaya saja. Apakah kau mau beriman? Ya kan gitu. Apakah kau mau sembuh? Mau. Kau beriman? Ya. Maka Yesus selalu mengatakan, oleh iman kamu sembuh. Oleh iman kamu sembuh. Jadi kita dituntun perlahan oleh Kristus ke sana, saudara. Dan ini menjadi anugerah yang luar biasa. Karena memang Kristus merindukan untuk kita selalu mengalami kelahiran di dalam roh, di dalam Allah. Dan inilah yang membuat leksionari kita memilih Abraham sebagai tokoh iman yang luar biasa. Abraham orang biasa, umur lansia pula 75, disuruh beriman kepada Allah. Tapi dia yes. Pergi Abraham, dia pergi. Kemana? Pokoknya negeri yang kutuju. Gak tahu. Tapi kita sang pembaca kan kita tahu kemana Abraham mau pergi. Tahu Bapak Ibu kemana? Kan di ayat sebelumnya dikatakan pasal 11, Terah bersama anak-anaknya punya rencana pergi ke Kanaan. Tuhan kemana nyuruhnya? Ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kanaan kutunjukkan padamu. Tapi kalau kita baca selesai kisah Abraham, kemana Abraham yang ditunjukkan Tuhan? Kemana? Kanaan juga toh? Sama enggak? Sama. Dan bukan itu masalahnya. Tapi yang menjadi penting bukan soal tujuan Kanaan. Sama seperti tadi, bukan hidup kekal yang menjadi tujuannya. Tapi ketika Allah bersama berjalan menyertai dia. Oleh sebab itu, kalau kita baca kisah Abraham, di setiap kota dia akan buat mezbah. Itu tanda mengingat Allah menyertai. Allah menolong, Allah memimpin. Kalau pakai kalimat Ebenezer, di sini Tuhan menolong saya. Saudara, pada akhirnya kita diajak, sesungguhnya penyertaan Allah itu penting dalam kehidupan kita. Jadi yang diajak kepada kita semua adalah, hei umatku, aku menyertaimu, aku menjagamu. Kemanapun engkau pergi dan melangkah, aku bersamamu. Jadi krisis apapun yang kita alami, Allah dekat dengan kita. Tadi saya dalami sedikit khotbah ini dengan diskusi dengan guru sekolah minggu di ruang Elizabeth. Sebenarnya Tuhan ini selalu berjalan bersama dengan kita. Dan kalau kita menjauh, Tuhan di mana? Di mana Bapak Ibu? Kita yang menjauh, Tuhannya di mana? Ya tetap dekat dengan kita. Ya kan? Seperti kata Pemazmur 139, kalaupun aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Aku terbang dengan sayap Raja Wali, di situ pun engkau ada. Kalau aku mau mengurung diri di dunia orang mati, di dalam kegelapan sekalipun, di situ engkau ada. Itu artinya penyertaan Tuhan berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Jadi beriman di sini adalah mengakui, mempercayai bahwa Tuhan ada bersamaku. Dalam bahasa yang lain, Yesus mengatakan pada Nikodemus, seperti ular yang ditinggikan sebagai tanda. Jadi kalau ingat ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harus diingat bahwa itu adalah tanda. Apa yang ada di ini? Tongkat. Jadi ular ya. Apa yang ada padamu? Tongkat. Ini bukti penyertaanku. Tongkat ini. Ingat waktu berperang lawan Amalek, tongkat diangkat, topang ditopang, topang. Itu berarti penyertaan. Jadi ketika engkau melihat ular ini sebenarnya mau melihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Namun kali ini mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu datang langsung di dalam Yesus Kristus. Tidak pakai tongkat lagi. Bukan pakai Musa lagi. Tapi aku sendiri yang datang. Itulah yang dikatakan bahwa aku datang ke dalam dunia
Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi. Betul-betul menyelamatkan. Dan inilah yang menjadi nyanyian pemazmur 121. Saudara. Tuhan menolong kita. Tuhan penjaga kita. Tuhan tidak akan menyakiti dengan mataharinya waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu. Wow. Siapa kita? Ya. Sini ada Pak Jenderal yang selalu dikawal, ada? Kita semua lebih dari jenderal, bro. Yang ngawal siapa? Tuhan Yesus. Ini dia. Jadi saudara, krisis apapun yang ada dalam hidup kita, ingat bahwa kita butuh beriman karena Tuhan menyertai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus lebih mau menekankan lagi bahwa selain beriman, iman itu dianggap itu adalah perkenanan Allah untuk saudara dan saya. Mengapa Abraham dia mau memutus rantai tentang hukum Taurat yang disampaikan Musa? Bahwa janji penyertaan Allah datang bukan di Musa pertama-tama. Dia harus mundur. Musa ada Yusuf ada Yakub ada Ishak ada Abraham. Jadi sesungguhnya Yohanes 3 ayat 16 dengan segala leksionari mau diajak kepada iman Abraham bahwa penyertaan Tuhan selalu berlangsung bagi siapa saja. Oleh karena itu saya terinspirasi dari tulisan pendeta Yoas Labirin jilid kedua, terutama bab-bab terakhir, kalau enggak bab 29, bab 30, bahwa Allah itu selalu mengejutkan. Dia tak terduga tapi mengejutkan, membuat kita kaget. Dan itulah sebenarnya yang ingin ditawarkan pada kita. Bagian ini saya akan rangkum dan tutup dengan pengalaman pandemi. Mereka mengatakan Allah telah meninggalkan mereka dengan pandemi ini. Perceraian, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, semuanya rasanya menjadi kacau. Dan sulit rasanya beriman pada Tuhan. Dan kalimat yang juga saya gunakan di pukul 6 dan 10. Ada orang sudah merasa melakukan 1001 cara, saudara, tapi enggak terjawab. Tapi sebenarnya itu cuma hiperbola. Tidak ada jemaat yang telah berjuang melakukan 1001 cara sebenarnya menyelesaikan masalahnya, enggak ada. Itu kalimat keputusasaan aja Bapak Ibu. Pak Pendeta tahu enggak? Saya sudah melakukan 1001 cara loh. 1001 cara? Kayaknya enggak juga gitu. Artinya apa? Sebenarnya kan putus asa. Oleh karena itu Allah sering mengejutkan. Kita tidak sabar 2 tahun, jawaban Allah 4 tahun. Kita bisa menyesal karena 2 tahun sudah menyerah padahal jawabannya tahun ketiga. Tapi kita udah keburu sakit karena stres mikirin gak dijawab-jawab sama Tuhan kan. Tapi pas kita sakit dilihat, loh Tuhan kok jawab? Mengejutkan dia. Tapi ada juga mengejutkan, hari ini didoain nanti malam dapet. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman. Puncak dari khotbah ini adalah beriman dalam krisis. Bukan untuk hari esok. Hari ini. Untuk peserta kebaktian jam 6 enak. Karena hari ininya tinggal berapa jam lagi. Tapi yang jam 6 tadi itu masih panjang. Jangan-jangan tadi pulang gereja mereka udah ngalamin krisis. Krisis tengah jalan, krisis apa saja. Bapak Ibu tinggal berapa jam lagi ini setelah lewat. Hari ini aja. Karena bisa jadi Tuhan sedang menyertai Bapak Ibu di dalam sisa hari ini sebelum pukul 24:01. Esok krisisnya lain lagi. Nah, tetapi yang terpenting, berimanlah kepada Dia di tengah segala krisis. Jaminan Tuhan cukup jelas. Karena itulah besarnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan siap menyertai, menemani, menjaga di sepanjang krisis kehidupan saudara.
Dan pertanyaan terakhir sebagai penutup, maukah beriman di tengah krisis atau tidak? Amin.